Halo para sahabat tani semua dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan salam dari kami, salam sehat, semangat bertani. Di dalam video yang pertama ini saya akan sedikit bercerita tentang berbudidaya tanaman jeruk. Di samping saya ini telah Anda lihat bersama-sama pohon jeruk dengan hasil top walking atau peremajaan. Pohon jeruk ini sudah berusia kira-kira 18 sampai 20 tahun. Ini hasil top walking 3,5 tahun yang lalu. Kami akan sedikit mengulas cerita kami sebagai petani dan kisah kami dalam menjalani rutinitas dalam berbudidaya tanaman jeruk. Dan sebelum kita lanjut ke video review tentang tanaman jeruk ini, izinkan dulu saya memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan bila tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Inengah Santika. Saya akrab dipanggil TB. Asal saya dari desa yang sangat asri akan kebudayaannya dan kental akan adat istiadatnya, yaitu Desa Lande. Maaf sebelumnya, di video saya kali ini saya hanya akan sedikit berbagi. Bukan saya bermaksud untuk menggurui, dan di sini tidak ada guru, tidak ada murid. Kita semua belajar. Saya hanya ingin sedikit berbagi tentang pengalaman saya kepada sahabat-sahabat tani dimanapun Anda berada. Dan langsung saja saya akan mereview tanaman jeruk ini. Pada kesempatan hari ini kita berada di kebun sendiri, kebunnya Roda Jelajah Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang budidaya tanaman jeruk dan berikut cara-cara step by stepnya. Ini umur jeruknya dari mulai tanam sudah berusia 18 tahun lebih. Di usia yang ke-15 tahun, karena produksi sudah mulai menurun dan bentuk pohon jeruk zaman dulu dia dari bawah kosong, percabangannya bertemu di atas, dan sinar matahari sudah tidak ada yang bisa masuk. Bakteri jamur sudah mulai berkembang. Karena sebab itu di umur yang ke-15 saya mencoba men-top walking, mempermajakan jeruk ini, dan hasilnya sudah 3,5 tahun sudah seperti ini. Pada tahun ketiga sudah bisa panen perdana, walaupun baru sedikit. Setelahnya sudah membawa buah 10 sampai 15 kilo per pohon. Ini bekas top walkingnya. Kita sudah mulai bentuk pohonnya. Sudah dari top walkingan pertama, dari cabang yang bawah sampai cabang yang di tengah lebih tinggi, agar kelihatan pohon jeruk nanti seperti piramida, besar di bawah, runcing di atas. Biar ketemunya cabang yang di atas tidak bertemu, agar sinar matahari bisa terus menyinari tanah di area batang pohon ini. Itulah tentang ulasan dari awal pertama top walking sampai memasuki tahun keempat ini. Adapun tersebut dari pemeliharaan, dari teknik budidaya, kami di sini selalu dengan rutinitas
dengan 3T. Tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu. Dan menurut pengalaman saya sendiri yang sudah saya terapkan dalam kebun ini, ada empat langkah yang harus diberikan kepada tanaman jeruk ini. Langkah yang pertama, pemupukan saya lakukan setiap 1 tahun sekali dengan menggunakan kohe. Di antaranya, kalau saya sendiri menggunakan kohe ayam dan kohe sapi. Kalau teman-teman ingin menggunakan kohe kambing, itu juga bisa. Dan pemupukan dilakukan pada musim kemarau, karena di saat musim kemarau cuaca lagi panas dan bakteri jahat yang dibawa oleh kohe tersebut mati dengan sendirinya karena ada terik matahari. Dan kalau pemupukan dilakukan pada musim hujan, maka apalagi kita menggunakan kohe mentah, di sanalah akan bertumbuhnya jamur-jamur bakteri karena faktor kelembaban. Dan langkah yang kedua tentang penyemprotan, penggunaan pestisida dalam segala merek, fungisida, insektisida maupun penyubur. Di sana kita perlu perlakuan khusus dari pasca panen sampai panen sampai lagi pasca panen. Saya hanya sedikit penjelasan ini tentang penggunaan pestisida apa dan pada musim apa kami akan lanjutkan di video berikutnya. Dan langkah yang ketiga, memberikan pupuk susulan berupa NPK, nitrogen, fosfor, kalium dalam jumlah yang tercukupi menurut keperluan tanaman. Kita sebelum memberikan NPK tersebut, ada kalanya wajib kita mengamati dulu fase apa keadaan jeruk kita agar kita memberikan pupuk dengan tepat. Dan yang keempat adalah pemangkasan. Menurut saya, pemangkasan itu sangatlah penting karena untuk menumbuhkan tunas baru, untuk memasukkan sinar matahari, untuk cabang yang satu dan yang satu tidak bertemu, untuk menyinari tanah agar bakteri-bakteri jahat tidak berkembang, jamur-jamur jahat yang menyebabkan penyakit tidak berkembang. Untuk itu perlu kita melakukan pemangkasan dengan teknik yang saya gunakan, teknik roda gila. Dalam teknik roda gila tersebut kami melakukan pemangkasan mundur agar suatu saat nanti dikala jeruk sudah mulai berproduksi dengan banyak, kita tidak memerlukan penyangga karena kita membuahkan ranting-ranting yang kecil-kecil seperti ini. Kalau ini sudah menginjak umur 7 bulan, maka
Kalau ranting yang di atas pasti akan memerlukan penyangga. Kalau ranting yang kecil-kecil ini tidak mengurangi ukuran atau bobot buah. Dan demikianlah sedikit ulasan dari kami untuk para sahabat-sahabat tani dimanapun berada. Untuk saat ini hanya demikian video yang bisa saya berikan, dan di lain kesempatan kita akan mereview satu persatu dari teknik pemupukan, teknik penyemprotan, teknik pemberian pupuk susulan, dan pemangkasan. Dan mohon maaf bila ada salah kata dari kami, dan bisa memberikan masukan bila ada yang kurang di kolom komentar. Dan ikut mensupport channel ini agar kami bisa terus berkarya, berbagi seputaran teknik budidaya tanaman jeruk dan lain sebagainya. Sekian dan